budget untuk membangun seluas rumah ini itu berapa, Mas? Budget ya, kurang lebih untuk all of this di sekitar. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Teras Kecil Indonesia. Kemarin-kemarin kita udah mereview banyak rumah ya dengan berbagai keunikan dan keberagaman desain yang unik-unik itu. Nah sekarang kita mau review rumah lagi, yaitu proyek terbaru yang ada di Godean, Kota Yogyakarta. Dan hari ini aku nggak sendirian, hari ini aku bersama arsitek, salah satu arsitek yang turut serta merancang rumah ini. Ini dia, Mas Hafiz. Halo teman-teman. Ya, selamat siang Mas Hafiz. Selamat siang. Ya, dia akan turut serta menemani kita pada hari ini. Nah, ini awal mulanya bikin desain seperti ini nih ya. Kalau misal aku lihat dari jauh nih Mas ya, Gimana? dari jauh itu ada batu alam sama batu tempel. Ini yang paling mencolok. Ini kalau boleh dijelaskan konsepnya itu seperti apa sih? Oke, pertanyaannya bagus Mbak. Jadi perpaduan antara batu alam dan juga bata tempel ini untuk menghadirkan konsep arsitektur Nusantara serta arsitektur tropis. Nah, jadi di bangunan Jawa zaman dulu itu kan identik dengan bata-bata seperti ini kan, bata yang diekspor. Nah, kita menghadirkan itu di bangunan ini. Lalu batu alam ini kan identik dengan arsitektur tropis yang menggunakan material lokal. Seperti itu. Jadi kita lebih natural gitu ya. Iya, tapi betul juga sekali. taman-taman yang melengkapi desain ini. Iya. Nah, selain batu tempel dan batu alam yang mencolok, ini saya juga melihat ada sesuatu yang unik nih di fasad ini. Ada dekorasi garis-garis ini apa, Mas? Ini namanya dekorasi WPC atau wall panel composite. Nah, di sini kita bisa lebih dekat lagi. Nih, dia motifnya itu kayu ya. Nah, tujuannya itu untuk menserasikan dengan konsep atau tema dari rumah ini. Nah, WPC ini juga dia lebih mudah terkait maintenance-nya daripada menggunakan kayu yang asli. Terus dari segi harga dan pengaplikasian juga dia harganya lebih murah, pengaplikasiannya juga lebih mudah. Dan pemasangan juga gampang ya, Mas, ya, kalau Iya, WPC. betul. Udah banyak yang pakai. Betul. Itu kan tadi dekorasinya. Sekarang kita lihat keramiknya nih, Mas. Iya. Ini bagaimana sih cara kita memilih keramik yang tepat untuk carport ya? Karena ini carport kan lumayan Luas. Iya, lumayan luas dan salah satu tempat yang fungsinya itu cukup vital ya buat sebuah rumah. Ini keramiknya apa nih? Kalau boleh di-spill. Oke, jadi di sini kami menggunakan dua kombinasi keramik ya teman-teman. Yang pertama ini menggunakan kombin maple wood ukuran 50x50. Lalu di pinggirannya ini atau kita bisa sebut sabuknya itu menggunakan roman. Tuh, ukurannya 30x30. Oh maaf, tadi kobinya nih ukurannya 60x60 ya. Oh iya. Gitu. Ini unik ya karena ada sabuknya gitu ya. Dan Iya. untuk melengkapi konsep yang tadi Mas bilang. Betul sekali. Jadi dari segi motif dan warna pun juga serasi gitu. Itu sebenarnya udah nggak sabar nih pengen masuk ya. Cuman sebelum itu aku penasaran karena di depan rumah ini dari pintunya, dari jendelanya itu banyak bukaan kacanya nih ketimbang pintu kayak kayu atau pintu yang lebih tertutup. Itu boleh tolong dijelaskan nggak Mas di sini kenapa memilih desain yang seperti ini? Oke, jadi kenapa kita banyak kaca? Karena di prinsip arsitektur tropis itu dia adalah salah satunya memaksimalkan cahaya alami gitu. Jadi kita akan memasukkan cahaya matahari dan juga sirkulasi udara alami secara lebih maksimal gitu. Makanya di sini banyak banget bukaan seperti jendela terus kaca gitu. Jadi itu juga bisa untuk menghemat energi ya Iya teman-teman. benar. Karena kita nggak perlu nyalain lampu. Nyalain lampu, Gitu. jadi lebih hemat ya, lebih Iya. cerah gitu rumahnya. Ini kita next aja kali ya buat lihat interior rumahnya gimana. Kita Oke. boleh masuk ya, Mas? Oh boleh, tapi disclaimer dulu ya teman-teman, ini masih proses pembersihan dan loading furniture jadi agak berantakan gitu. Tapi nggak apa-apa, ayo kita lihat dulu ya. Material dan sebagainya. Itu dia.
Wah, ini sangat menarik perhatian ya Mas, karena pas masuk dari samping langsung dinding tegel. Iya. Ini alasannya apa nih Mas penggunaan dinding tegel ini Mas? Karena jarang banget nih kita lihat rumah yang pakai dinding tegel di zaman sekarang. Oke. Jadi penggunaan dinding tegel ini special request dari si owner untuk menggunakan ini di ruang makan sebagai point of view. Jadi ketika orang masuk baik dari sana maupun dari depan itu kayak langsung lihat, artistik banget ya gitu. Wah. Iya. Dan dia juga kesan tradisionalnya dapat karena tegel jadulnya tuh dapat banget kan? dari zaman tahun 20-an pun udah ada gitu. 20 udah ada. Oke, kalau dari harganya sendiri Mas, dari istri Mas? Harganya lumayan ya. Untuk per meternya ya kisaran 350 ribuan ke atas lah. Oh, Per meter perseginya. ya. Jadi selain dari tegel, ini yang paling menarik perhatian di rumah ini ya. Ini saya lihat ada inner courtyard atau taman kecil di dalam rumah yang mana atasnya itu tembus cahaya gitu ya. Iya. Ini inspirasinya dari mana Mas? Oke, jadi inspirasi inner courtyard ini sebenarnya kita mengusung dari kembali ke konsep awal tadi, arsitektur tropis. Jadi ingin memasukkan cahaya alami itu seoptimal mungkin. Nah, lalu kita menggunakan si kanopi yang tembus cahaya ini. Dan bagusnya lagi nih teman-teman, ini dia bisa dibuka. Jadi itu kanopinya sliding. Bisa dibuka, betul. Lihat ke atas kameranya. Bisa disorot nih, majuan dikit kameramen. Nah, bisa dibuka tutup ya teman-teman. Iya, bisa dibuka. Jadi yang masuk itu nggak cuma cahaya, tapi udara pun juga masuk. Jadi experience-nya di sini itu benar-benar kerasa beda ya teman-teman, karena udara alami dari atas masuk, dari roster ini pun masuk. Jadi kelihatan seger banget gitu loh. Jadi ditambah lagi dengan isi kali yang mungkin natural ya. Iya, jadi interior ini akan lebih nyatu lah gitu kan. Jadi memang sekitar. Oke banget. Kita tutup lagi ya teman-teman, kita hujan dia bisa masukkan air. Jadi ini selain ada ruang makan, ada ruang keluarga atau buat nonton TV, terus ada kamar mandi. Ini ada apa lagi sih Mas? Kayaknya ini masih luas banget nih di bawah sini. Di balik pintu ini ada kamar utama, teman-teman. Jadi dari depan sana hingga ujung belakang sini itu full kamar utama, kamar untuk orang tua. Lalu di sini ini rencananya akan jadi ruang tamu, teman-teman. Oh iya, dekat pintu utama ya? Iya, nanti utamanya nanti di sini masuk, terus ini ruang tamunya. Lalu ini ada dapur. Ini unik banget ya, karena dapurnya terhubung gitu kayak open space gitu ya dengan rumah keluarga. Betul. Ini apa nih alasannya Mas? Alasannya biar memudahkan juga ya. Jadi kalau habis masak nih, ngehidangin tuh tinggal ambil dari sini, langsung ke sana. Kamar konsepnya biar tanpa sekat ya, maksudnya biar luas gitu ya. Iya. Terus ya teman-teman, tadi kita lihat tegel kan di dinding tuh. Sekarang ini dapurnya di lantai Ada tegel juga. ada tegel juga dong. Ada tegel juga. Ini Gila tegel ini ya. mantap banget ini. Mantap banget. Di sini nanti akan ditaruh kulkas. Sini untuk perabot-perabot dapur lah ya. Bisa microwave dan lain-lain. Terus nanti di sini ada sink untuk parkirnya. Terus ada koper di ujung sini. Dan bagusnya lagi teman-teman, kan masak tuh nggak ada ke sana ya. Iya. Ini di sini ada jendela yang bisa di sliding teman. Jadi ketika masak tuh kan kita butuh sirkulasi yang baik ya. Jadi bau masakannya nggak ke dalam. Iya. Jadi kita bukanya. Oh, ada sliding, jendela sliding ya? Betul sekali. Ah, itu dia. Seger banget teman-teman. Oke banget. Nah, setelah semua ruangan yang ada di bawah nih, kayaknya kita waktunya untuk naik ya. Ya, ayo. Kayaknya semua ruangan tuh menurut aku ya di bawah ini tuh udah komplit gitu, semuanya di bawah udah ada. Tapi di atas ini ada apa nih? Nah, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Ini tangganya lagi-lagi tegel teman-teman. Iya. Keren banget nih. Iya. Nah, lagi-lagi kita di sini menemukan jendela kaca. Ah iya nih.
Ini terang banget teman-teman di Iya, rumahnya ya. kalau siang ini terang banget. Terang. Ini ada lampu klasik juga nih, lampu gantung. Oke, jadi apa aja nih ruangan yang ada di sini Mas Hafiz? Mungkin kita mulai dari sini dulu ya. Oke. Jadi di sini nih nanti ada kamar tidur. Oke, jadi ada kamar lagi selain yang di bawah. Kamar tidur. Kamar, Terus di sini kita ada kamar mandi. kamar mandi. Mungkin bisa dilihat. Maju aja. Ini. Keren kan kamar mandinya? Tropical banget. Iya. Kita lanjut ke sana. Setelah kamar mandi ada kamar lagi ya? Ada Oke, ini kamar kamar ya? lagi. Oke, kamar lagi. Banyak banget space-nya. Iya, jadi kalau di lantai 1 tadi itu kamarnya dia dari depan full sampai belakang. Kalau di atas ini dia kebagi dua. Hmm. Terus kamar mandi di lantai 1 tadi juga ada kamar mandi tamu dengan kamar mandi utama. Kamar mandi utama itu di dalam kamar utama. Hmm. Gitu teman-teman. Oke, jadi di kamarnya di luar ya? Iya, betul. Tapi tetap di tengah. Tetap di tengah, Biar jadi strategis. adil. Iya. Nah, terus kita ke area sini nih. Ini ada corak-corak yang keren banget ya kalau Ini dilihat. mirip-mirip tegel nih. Nah. Kayak yang tadi di ini ya, carport ya? Betul. Oke. Tapi FYI aja ya, ini harganya hanya seperlimanya tegel. Bahkan Wah. nggak sampai. Life hack teman-teman. Buat yang pengen masuk tegel, tapi pengen motifnya bisa pakai ini. Ini apa nih mereknya? Boleh tahu Ini Habitat mereknya. Habitat. Tuh. Berapa kali berapa nih? Habitat Art Deco dia 50 kali 50. 50 kali 50. Iya. Oke. Jadi di lantai Habitat Art Deco ini ada 3 motif, Hmm. yaitu di pinggiran ini, Hmm. terus yang polos tengah, Hmm. sama di ini ada Kayak motif bunga-bunga atau apa ini di tengah ini. Iya. Gitu. Jadi kita bisa padu padankan lah. Jadi kayak lagi di ini ya, istana gitu ya? Iya, kayak kerajaan gitu kan. Iya. Terus ini rencananya mau buat ruang apa nih Mas? Kalau sudah seluas ini, Seluas ini itu nanti akan ada jadi ruang baca. ruang baca. Iya, ruang baca, dan ditambah ketika kita baca itu lebih enak kalau kita itu bisa lihat pemandangan kan Hmm. di sini teman-teman. Oh, ini bisa dibuka tutup ya pastinya Bisa. ya, jendela yang bisa Isi. dibuka tutup. Oh, ini kalau lagi cerah ini oke banget sih teman-teman buka jendela ini. Jadi kalian tetap bisa lihat keluar, bisa udara juga masuk, baca ke sana kayak wah ini experience yang beda. Dan ini setelah dibuka semua jadinya kayak gini ya Mas ya? Ya, ada Ini- 1, 2, 3, 4, 5. Materialnya apa nih Mas? Ini untuk frame-nya dia dari baja huruf. Hmm. Terus kalau ininya Kayu-kayunya. kayu-kayu dia pakai GRC mat. Pakai kayak Jepang. Ya. Tapi ini kelihatannya kayak berat gitu sih Mas? Enggak, ini enteng banget. Coba aja. Ini Coba. bukanya enteng ya? Iya. Oh iya, tinggal dorong aja, ini effortless sih. Tinggal tutup. Dua Excel pivot Hmm. di atas dan di bawah. Itu tinggal ditutup, terus dia kuncinya di sini. Oh, Ini iya. tinggal ke atas. Oke. Oke banget teman-teman. Nah, setelah dari ruangan ini, aku lihat ada lorong gitu teman-teman. Ini arahnya kemana nih Mas lorongnya sebelah sini? Oke, jadi lorong ini nanti bisa tembus ke balkon teman-teman. Hmm. Di balkon di sebelah sana, terus ini nanti ada kamar lagi nih. Oh, ada kamar Nah, lagi. di balik dinding ini ada kamar. Ah, ada kamar Gitu. lagi. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5 kamar utama ya. 2, 1, ada kamar batu juga tuh. Oh, di sana. ada kamar ART juga. Iya. Kita mau masuk kamar ini apa Mas? Kita lewat depan. Oh, lewat depan aja. Oke. Oke. Kita keluar. Jadi ini adalah kamar selanjutnya Mas ya? Ya, ini kamar yang tadi kita. Nah, jadi di sana tadi lorongnya untuk tembus ke balkon. Ini balkonnya. Terusnya ada jendela juga gitu. Cukup luas ya yang ini ya. Cukup luas. Dan ada 2 pintu gitu. Terus ini kamar paling terang di antara semua kamar kalau menurut saya ya. Iya ya, karena ada cahaya dari mana-mana ada nih. Iya, bisa dibuka juga. Hmm. Oke, Oke, that's good. kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ini ada kamar ART. Iya nih, tadi katanya ada kamar ART.
Jadi di depan sini ada kamar RT. Ini kita banyak buat roster ya di bangunan ini untuk memasukkan cahaya. Nah ini kamar ART-nya nggak begitu besar, cuman dia udah menurutku ini enak banget sih. Iya, dapat cahaya. Dapat cahaya, dapat udara, juga nih. Langsung lihat persawahan guys. Oke, ini cukup ya untuk kamar ART. Wah, ini ownernya sangat baik hati ya menyediakan. Iya. Kalau untuk ART. Sebagus ini. Sebagus ini. Kita lanjut. Kita lanjut ke sini nih. Jadi di balik kamar ART juga ada kamar mandi khusus ART juga. Kamar mandi disediakan dan juga sebagus ini. Nah, ini setelah ada kamar mandi pembantu, sebelahnya ini ada space buat apa nih mas? Mesin cuci kah? Ya, ini space untuk laundry area. Jadi ruang cucinya di sini nanti. Oh, ada space khusus. Ya, terus Laundry. untuk mau jemur-jemurnya kita bisa di balkon. Langsung ke balkon. Nah, ini balkonnya ada kanopi pakai solar flat tembus pandang. Jadi jemur di sini masih aman banget. Ini Pasti untuk kalau keringnya. hujan berlebih ya. Kalau Iya. tiba-tiba hujan kan bisa ya dihalau oleh dia. Dihalau betul. Jadi nggak basah tapi dia tetap dapat cahaya matahari. Lagi-lagi ada batu alam ya mas di sini mas. Batu alam, betul. Batu alam ya. Seperti di taman bawah tadi. Dan ini view-nya juga kita bisa lihat Ya, sawah di yang sini. menghampar luas. Padahal ini di tengah kota loh. Iya, ini gak cuma buat apa namanya menjemur tapi juga buat healing ya. Iya, Healing betul cicilan. sekali. Strategi semangat ini. Ya, ada tanaman juga. Tanaman-tanaman ini nantinya akan ditaruh di sini, Oke. memanjang dari pojok sini nggak ke sana. Ini tanaman Lee Kuan Yew namanya. Ya. Ini tadi yang nembus lorong tuh ya? Oh ya, ini tadi pintu yang nembus lorong tadi. Ini pintunya apa mas? Kayaknya beda dari yang lain ya pintunya. Dia pakai hollow sama expanded mesh. Jadi ini expandednya, terus rangkanya hollow, terus ada GRC kayak yang di PC tadi. Oke. Depan. Begitu. Oke. Kita masuk lagi. Ini udah semua ya mas yang di atas nih? Ya, udah clear semua. Alhamdulillah akhirnya kita menjelajah ya room yang cukup luas ini. Kita ke bawah lagi yuk. Ya, kita ke bawah. Ini ada salah satu yang mulai perhatian gue juga nih. Ini banyak orang yang pakai drop ceiling, tapi ini ada kayunya juga nih. Nah, itu pakainya plafon PVC. PVC ya. Ya, pakainya dari semua kita. Gitu. Warnanya sama dengan railing, sama dengan bata merah, sama dengan Satu penutup support lah ya. ya. Penutup railingnya tadi juga apa PVC ya? Iya. Teman-teman, ini adalah part terakhir ya, karena tadi kita masuk lewat samping, sekarang kita mau keluar lewat pintu depan. Pintu utama. Pintu utama itu sih. Karena ini gongnya, jadi kita harus menunjukkan ini di akhir. Nah, di pintu utama ini teman-teman kita Iya. bisa lihat nih warnanya kayak glowing ini. Nah, dia itu menggunakan one way sticker atau kaca film one way. Jadi kita dari dalam nih kita tetap bisa nih lihat ke depan. Visibilitas tetap ada, tapi orang dari luar itu nggak bisa lihat di dalam seperti apa. Jadi privasi tetap terjamin teman-teman menggunakan kaca film one way. Oke, mari kita keluar. Nah, ini di bagian terasnya teman-teman. Menggunakan keramik yang sama ketika di ruang baca tadi. Jadi menggunakan habitat Art Deco namanya teman-teman. Sini tapi hanya ada satu center point-nya. Jadi ngurusin dengan si lampu gantungnya gitu. Menggunakan plafon upceiling juga. Plafonnya juga sama dengan plafon yang di atas tadi. Plafon PVC ya. PVC motif kayu. Motif kayu lagi. Motif kayu lagi. Iya. Dan ini tetap pakai ini ya, kaca film lagi ya. Nah, jadi ini tadi yang aku jelasin di dalam. Nah, dari luar nih kita kan nggak bisa lihat nih di dalam kayak gimana. Tapi di dalam kita bisa lihat keluar kan dengan luasa. Jadi visibilitas itu tetap terjaga dari dalam, tapi dari luar dia juga privacy gitu teman-teman. Oke banget. Nah, ini yang mau aku tunjukin gongnya teman-teman. Pintu. Pintu gebyok. Bahkan pintu kuncinya pun ya. Di dalam pintu. Kuncinya pun nih masih kayak zaman tahun sebelum kemerdekaan itu nih. Nih, hari gini
kita bisa dorong nih. Nah, keren kan? Ketika kita tutup ya, Ini kalau ditutup, wow, full ukir manual. ini keren manual. Ya, ini gunungan. Kalau kamu tahu di wayang itu ada yang namanya gunungan. Nah, inilah gunungannya. Ini material kayu apa mas? Ini pakai kayu jati. Kayu jati juga. Iya, full kayu jati. Keren banget ya. Itu keren banget kan? Coba kalau kita masuk ya, sekarang kita masuk. Tadi kan kita keluar, sekarang kita masuk. Wah. Jadi ada double pintu ya teman-teman. Ada ini, ada itu. Perpaduan antara tradisional dan modern dalam satu rumah. Terus satu lagi teman yang nggak ketinggalan keren itu, di sini ada pergola. Nah, pergola ini nantinya untuk tanaman rambat. Jadi bisa merambat di atasnya itu, terus jadi kayak semacam atap gitu loh teman-teman. Di sini. Itu. Nah ini dari tadi nih udah keliling-keliling. Tapi kita belum nyetil harganya. Aduh, harga. Budget untuk membangun seluas rumah ini itu berapa mas? Budget ya, kurang lebih untuk all of this di sekitar 1,2 M. 1,2 M saja. Keren ya? Kalau menurut teman-teman ini bagus, silahkan tulis sesuatu di kolom komentar. Jangan lupa like dan share, dan follow Teras Kecil ID untuk info menarik soal bangun rumah lainnya. Kita sampai di sini dulu. Bye-bye! Bye-bye!